Terus ada fenol, ada larutan penyangga atau natrium klorida, disodium fosfat, monosodium fosfat, dan pelarut. Dia diberikan secara parenteral dengan suntikan IM atau SC di deltoid atau paha. Dan dia diberikan pada anak di atas 2 tahun dan divaksin ulang setiap 3 tahun. Jadi kalau misalnya menurut IDAI itu, dia akan diberikan pada 2 tahun, terus nanti 5 tahun dia harus vaksin lagi. Karena setiap 3 tahun. Daya proteksinya 50-80%. Nah ya, vaksin tipe yang ketiga ini yang vaksin polisakarida tapi barengan sama tetanus toksoid. Makanya dia namanya vaksin polisakarida konjugasi. Ini juga nggak ada di Indonesia, cuma nice to know. Setiap 0,5 mili vaksin ini mengandung antigen V-nya Salmonella typhi sama barengan dengan protein toksoid tetanus. Terus dia diberikan secara parenteral di IM, di deltoid atau di paha, dan diberikan pada anak usia 6 bulan ke atas. Boosternya 3 tahun setelah pemberian dosis pertama. Nah, yang terakhir, yang paling penting adalah pada saat kita menyiapkan makanan, kita harus menerapkan sanitasi dan food and water safety. Yang pertama, kita harus mencuci tangan. Terutamanya mencuci tangan dengan cara yang benar, yaitu dengan 6 langkah cuci tangan. Terus kedua, kita harus memisahkan antara daging mentah dan sayur-sayuran. Jadi kalau misalnya kalian mau motong sayur, mau bikin sup ayam misalnya, kalian pisahkan nampan yang buat sayurnya dan pisahkan nampan yang buat ayamnya. Karena bakteri yang terdapat dalam ayam tersebut, salmonellanya bisa menyebabkan salmonellosis juga, bisa menyebabkan diare juga. Terus kita harus memasaknya dengan thoroughly. Jadi kalau misalnya masak ayam jangan mentah-mentah. Kita harus pastikan kalau ayam Anda matang. Dan yang terakhir, kalau makanan kamu nggak habis, kamu masukkan ke kulkas. Dan kita dinginkan sehingga tidak ada bakteri lagi yang tumbuh di makanan kamu. Terima kasih. Oke, thank you so much Caca buat kelasnya super komprehensif ya, semuanya udah dibahas kayaknya deh tadi. Tapi kalau misalnya masih ada yang mau nanya, boleh tanya di itu ya kolom komentar atau boleh angkat tangan terus di unmute juga boleh. Nanti kita bahas bareng-bareng. Di sini diskusi, jadi jangan takut jangan takut nanya. Kan kadang kita ini ya apa namanya takut merasa bodoh, tapi enggak guys, di sini kita saling belajar bareng kok. Jadi, ya kita sama-sama belajar, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Oke, udah masuk satu pertanyaan nih buat Caca, dari Valencia. Selamat malam Kak, izin tanya mengenai bradikardi relatif mengenai bradikardi relatif pada demam tifoid itu kenapa ya Kak? Terima kasih. Wah, pertanyaannya fisiologis banget ya, patofisiologi gitu ya pertanyaannya. Ya, terima kasih Valencia. Sebenarnya bradikardia relatif itu masih belum ada yang tahu. Aku juga nggak tahu dan orang-orang juga nggak tahu. Aku juga sempat penasaran sih waktu aku bikin materi, aku juga cari-cari-cari. Emang mechanism of action-nya itu unclear. Jadi nggak gimana ya, unclear, masih belum diketahui secara pasti kenapa. Karena bradycardia relatif ini sendiri juga tidak ditemukan pada typhoid fever juga, hanya typhoid fever aja. Kadang-kadang di Legionnaire's disease juga ada, di chlamydia juga ada, chlamydial pneumonia. Jadi kalau misalnya kita teliti dari salmonellanya sendiri, kita juga nggak tahu secara pasti kenapa begitu, karena dia sebenarnya juga di-observe di beberapa penyakit lainnya. Cuman karena Legionnaires sama chlamydial pneumonia itu jarang, makanya dia dibilang sebagai khasnya typhoid fever karena dia sendiri juga karena pada typhoid fever yang lebih sering ditemukan. Sorry ya nggak ada jawabannya karena emang nggak ada jawabannya. Iya, pertanyaannya patofisiologis banget ya, kayaknya itu mesti dibaca lagi ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lanjutnya nih, Ca. Selamat malam, Dok. Saya Magdalena dari Koas FK Ukrida, mohon izin bertanya, bagaimana tata laksana untuk demam tifoid yang terdapat hepatosplenomegali? Terima kasih. Nah, kalau misalnya untuk hepatomegali dan splenomegali itu kan dia disebabkan karena patofisiologi dari demam tifoidnya sendiri ya. Karena kan pada saat dia bereplikasi di liver dan di limpa, itu dia akan menyebabkan hepatomegali dan splenomegali karena memang dia berkembang biak di situ. Jadi gimana cara kita tata laksananya? Kita berikan obat antimikrobial.
kita hilangkan bakterinya karena memang dia penyebab hepatitis dan splenomegaly-nya karena memang bakterianya. Jadi kita hilangkan saja penyebabnya. Nah, cuman masalahnya hepatomegaly dan splenomegaly bisa bikin mual kan? Bisa bikin mual, bisa bikin nyeri abdomen. Jadi pada saat kita menghilangkan etiologinya, kita berikan juga obat-obatan suportif. Misalnya untuk nyeri abdomen bisa kita berikan paracetamol atau kalau misalnya untuk mual boleh diberikan domperidon. Nah, cuman domperidon juga tidak boleh diberikan pada anak-anak yang terlalu muda. Kalau misalnya pasien anak kamu masih bayi atau di bawah 2 tahun, itu jangan diberikan domperidon. Cuman kalau misalnya pasien kamu sudah lebih tua, boleh diberikan domperidon untuk menghilangkan rasa mualnya. Apa kamu jawab? Oke, apakah sudah cukup menjawab, Magdalena? Sudah. Oke, terima kasih juga udah bertanya. Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Shell. Selamat malam Kak, boleh tolong dijelaskan ulang mengenai cara hitung dosis anak. Aku masih kurang paham. Terima kasih sebelumnya. Oke, berarti ada yang tadi ini ya, cara penghitungan dosisnya nih, Cak. Boleh dong. Aku boleh deh spend time lebih lama di sini karena aku dulu waktu sasa anak juga sering bingung di penghitungan dosis. Bentar ya, aku share screen ya biar lebih enak. Kita bentar ya. Jadi sekarang kita ambil aja kasus chloramphenicol, kasus anak dengan demam tifoid. Nah. Oh, udah ternyata. Misalnya ada kasus anak dengan demam tifoid. Dia berat badannya, ambil aja kayak tadi, contoh aku 10 kilo nih. Yang harus kalian tahu dari datanya, yang perlu kalian ketahui untuk menghitungi dosis, itu pertama adalah berat badan pasien, dosisnya per miligram per kgbb, per kali itu berapa, dan yang terakhir itu sediaannya berapa. Ya kan? Nah, kalau misalnya untuk chloramphenicol, itu dosisnya adalah 25 mg per kilogram berat badan per kali, diberikan sebanyak 4 kali. Dengan dengan sediaan 125 mg per 5 ml. Berarti dalam 5 ml isinya 125 mg. Kebayang ya? Jadi kalau misalnya kalian ada beberapa orang yang suka ngitungnya itu justru miligram per 1 mili. Jadi 125 bagi 5 itu 25. Iya nggak? Iya. 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 25 miligram per mili. Sehingga kamu ngitung milinya lebih gampang. Nah terus, tadi kan aku lihat juga ada pertanyaan kalau konkretnya 4 kali sehari itu diberikan pada jam berapa saja. Itu nggak ada konkretnya sih. Paling kamu kasihnya itu karena 24 jam, kalau 4 kali sehari, berarti 6 jam sekali. Berarti kalau misalnya kamu mau bikin anaknya dia bisa bangun pas ya, kamu bikinnya 00, 06, jam 12, sama jam 18. Tapi kan ada beberapa anak itu yang suka nggak bisa dibangunin. Cuman kalau misalnya orang tuanya, kalau kamu sebagai petugas kesehatan, terus kamu mau bangunin anaknya jam 12 malam, ya kita bikinnya schedule-nya kayak gini aja, jam 12 malam, jam 6 pagi, jam 12 siang, sama jam 6 malam. Ya. Terus, begitu, gimana suara eraser? Nah, kalau misalnya anak kamu tadi 10 miligram, 10 kilogram, berarti kita hitung, dalam 1 kali pemberian kamu mau kasih berapa miligram. Berarti kita hitungnya, kita masukin rumus yang ini dong.
10 dikali 25, jadi 250 mg per sekali pemberian. Nah, terus dari 250 mg ini, masa kamu bilang sama mamanya, "Bu, nanti anaknya jam 6 pagi dikasih 250 mg. Jam 12 siang, ibu kasih lagi 250 mg." Bingung dong ibunya, "Loh, jadi 250 mg itu berapa sendok ya, Dok?" Nah, kamu masukin ke sediaannya. Sediaannya itu kan 125 mg per 5 mili. Jadi 250 kamu bagi lagi 125. Berarti berapa? 2 dong. 2 2 kali 5 mili karena dia per 5 mili, ya kan? Jadi 2 kali 5 mili. Nah, sendok taker, sendok teh atau CTH itu 5 milian. 1 sendok makan, sorry. 1 sendok makan itu 5 mili. Jadi kamu bilang ibunya, 2 sendok makan. Atau kalau di botol kamu ada sendok taker yang kayak gini, kamu bilang aja sampai 5 mili. Karena biasa atasnya itu 5 mili. Jadi 2 kali sendok taker ya, Bu. Kayak gini. Nah, jelas kan? Kita kasih contoh lagi. Coba kalau misalnya anak kamu 20 kilo. Kamu mau kasih chloramphenicol. Jadi dia totalnya berapa sendok? Berapa mili deh? Setiap kali pemberian berarti berapa mili? Coba jawab di chat ya. Supaya aku tahu kalau kalian udah ngerti. Kalau kalian belum ngerti, bilang aja, ntar aku jelasin lagi. "20 mili. Yes, betul, pintar. Kita coba breakdown ya. Jadi, karena dia 20 kilo, jadi kan 25 dikali 20. Which is 500. Terus, karena dia 500, berarti kita bagi lagi dengan sediaannya, which is 125. Jadi jawabannya 4. 4 dikali 5 mili sama dengan 20 mili. Oke? Paham? Iya, 4 sendok teh per sekali minum, betul. Oke, kebayang nggak? Udah paham? Oke, apakah sudah cukup jelas? Tapi Caroline ini ada nanya lagi nih. Mau bertanya kalau pemberian dosis 4 kali sehari itu contoh konkretnya bisa diberikan di jam berapa saja ya, Kak? Katanya gitu. Masih berhubungan dengan obat-obatan nih. Oh, tadi kan aku udah jelasin kayaknya yang jam berapa aja. Pokoknya kamu bikin intervalnya 6 jam sekali. Terus tadi aku bilang sendok teh atau sendok makan? Wikan, jadinya sendok teh ya. Sendok teh, bukan sendok makan. Oke, tadi sempat bilang sendok makan. Sendok teh. 1 sendok teh sama dengan 5 mili. Sendok teh. Oke? Kayaknya aku sempat salah bilang. Thank you, sorry. Thank you udah ngingetin. Oke. Caroline tadi udah ngerti nggak yang setiap 6 jam sekali? Oke, sip. Sudah, terima kasih. Tadi udah dijawab ya. Mhm. Oke, selanjutnya ada juga nih pertanyaan dari Erik. Izin bertanya, pada pasien dengan demam tifoid, gejala dominan dan paling sering itu diare atau konstipasi ya, Dok? Atau didahului diare lalu konstipasi atau sebaliknya? Terima kasih sebelumnya. Nah, kalau misalnya pasien dengan demam tifoid, jangan terkecoh sama diare atau konstipasinya. Pasien dengan demam tifoid itu gejala utamanya ada demam.
demam. Jadi pasien, makanya tadi kalau misalnya kalian perhatiin yang ini, kalau kalian perhatiin yang kriteria diagnosis tadi,